Dulu bagaimana pandangan dari Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada atau PUKAT UGM, Oce Madril, yang saat ini sudah terhubung lewat saluran telepon. Bung Oce, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo. Ya, Bung Oce, kita melihat semacam paripurna terpuruknya pimpinan DPR setelah kemarin Wakil Ketua Nonaktif DPR, Taufik, dihukum 6 tahun. Kalau kita melihat sebelumnya, Ketua DPR pada saat periode yang sama, Setia Novanto juga terlibat kasus korupsi. Pertanyaannya, ini kan sebentar lagi ada pergantian dewan ya. Kita bisa tidak berharap sebetulnya DPR ini, Dewan Wakil kita, Bung Oce, saya dan Bang Elman, Wakil Rakyat, ini benar-benar bisa bersih dari korupsi, Bung Oce? Ya, sebetulnya kita agak sulit ya bicara mengenai politisi. Tidak banyak contoh yang bisa kita jadikan acuan begitu. Tetapi menurut saya untuk pimpinan DPR wajib hukumnya yang duduk di situ adalah orang yang berintegritas yang baik, ya, tidak punya catatan buruk sebelumnya. Itu kan memang dari dulu kita sudah tahu begitu, dan termasuk Taufik, termasuk Setia Novanto, termasuk anggota dewan yang lain yang ditangkap karena korupsi, memang seharusnya begitu. Tapi ternyata korupsi. Nah, pertanyaannya, yang bisa memastikan bahwa jumlah anggota dewan yang korupsi ini akan berkurang drastis itu apa? Apakah memang partai politik benar-benar menunjukkan komitmen? Apakah misalnya setiap proses di DPR itu KPK harus masuk di dalamnya atau seperti apa, Bung Oce? Ya, harus saling melengkapi. Proses di DPR harus dibuat transparan dan akuntabel, kemudian kontrol dari partai politik juga harus sangat kuat begitu. Nah, selama ini yang kurang menurut saya, partai politik membiarkan anggota-anggotanya untuk melakukan manuver-manuver koruptif ya. Nah, partai politik seolah-olah tidak bertanggung jawab, bahkan menjadi bumper kader-kadernya yang tersangkut kasus korupsi. Nah, mestinya partai politik ke depan itu harus memiliki komitmen dan memiliki instrumen untuk mengontrol supaya anggotanya tidak terlibat dalam praktik koruptif. Nah, data-data itu kan sudah banyak sebenarnya, modus sudah banyak gitu. Nah, tinggal pimpinan parpol ini punya komitmen apa tidak gitu. Kalau soal hukumannya bagaimana, Bung Oce? Tadinya saya pikir karena anggota dewan ini adalah orang yang harusnya menegakkan aturan lebih baik daripada warga negara yang lain. Saya pikir kalau memang tertangkap korupsi harusnya dihukum minimal 2 kali lipat dibandingkan seharusnya. Tetapi kalau kita lihat kan kecenderungannya tidak begitu, Bung Oce. Saya setuju bahwa terhadap penyelenggara negara, terutama yang berada di lingkungan eksekutif, legislatif, dan eksekutif, mestinya mereka hukumannya harusnya dilipat gandakan ya. Karena mereka itu kan tokoh publik, panutan, kemudian tokoh masyarakat, yang mestinya memberikan contoh begitu. Apalagi anggota dewan ya, mereka yang bikin undang-undang ya, mereka yang harusnya memberikan contoh bagaimana ketaatan hukum itu dilakukan. Sehingga logis menurut saya jika ada desakan agar terhadap politisi yang duduk di wakil rakyat hukumannya harus jauh lebih berat, dan kalau perlu memang pencabutan hak politik terhadap mereka yang terlibat itu harusnya sudah menjadi standar dalam setiap kasus korupsi yang terjadi. Nah, selama ini kan pencabutan hak politik itu tidak konsisten diterapkan. Baik, kita berarti belum bisa berharap banyak ya bahwa anggota dewan ini benar-benar akan bebas korupsi ya, Bung Oce ya? Saya berharap bahwa dalam waktu tidak terlalu lama sebelum pelantikan anggota dewan yang baru, pimpinan partai-partai politik memiliki komitmen, menyampaikan komitmen anti korupsinya ke publik, menjaga anggotanya yang ada di DPR dan DPRD supaya tidak terlibat dalam manuver koruptif. Semoga itu yang terjadi. Bung Oce Madril, terima kasih sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi, Bung Oce. Bang Elman, kalau melihat yang terjadi kan tadinya saya berpikir bahwa Wakil Ketua DPR nonaktif itu dihukum dan juga dicabut hak politiknya seumur hidup supaya kemudian memberikan efek jera bagi yang lain. Tapi ternyata tidak. Kalau begitu, ya sudah, ini kan hanya berganti orang saja nanti ketika ada anggota dewan yang baru, sistemnya tidak berubah, pengawasan baik dari parpol tidak berubah, transparansi di dalam proses-proses di DPR juga tidak menjadi lebih baik. Ya sudah, nanti kita tinggal lihat lakon yang lain. Begitu atau bukan, Bang? Ya, gini loh, Bung Leo. Pertama coba ya, Pak Taufik ini kan sampai hari ini kan belum digantikan. Ya.
dia masih tetap Wakil ketua ya? wakil ketua DPR loh. Walaupun nonaktif? Nonaktif. Tapi kan wakil ketua kan. Oh iya. Dari sini pun kita bisa lihat komitmen partainya kan. Ya tidak sebuah keharusan. Ini kan soal moral sebetulnya, etika. Gitu. Ketika ada kader yang sudah walaupun belum inkrah, belum kekuatan hukum tetap ya. Tapi kan sudah aib kan. Nah, misalnya orang seperti ini kan begitu dia dijadikan tersangka, ya udah. Ya istilahnya ya pecat kan gitu kan. Tapi coba sampai hari ini dia tetap wakil ketua DPR. Jadi kemarin dia divonis 6 tahun itu sebagai wakil ketua DPR loh. Sah itu. Iya ya. Ya, iya, ini juga sebetulnya sangat memalukan, menjijikkan kan gitu. Nah, saya sependapat dengan Bung Oce tadi, ya ini sebetulnya tidak terlepas daripada peran serta dari partai politik kan. Sumber dari kader-kader ini. Seberapa jauh partai politik yang menjadi induk daripada kader-kader anggota DPR ini mengawasi tingkah laku mereka di DPR. Apa betul Bang, tadi kata Bung Oce, partai ini seakan-akan membiarkan anggotanya, terutama yang di DPR, bermanuver katanya? Nah, mungkin kesan dari Pak Oce ini bisa benar, bisa tidak kan. Tapi faktanya kan anggota DPR yang ditangkap karena maling, karena korupsi kan bukan bertambah kurang kan. Tetap aja. Jadi yang terjadi kan hari ini si Anu, besok si Anu dari partai ini seperti arisan aja dan kulihat tidak ada beban apapun buat mereka. Partainya juga tidak terbeban, nggak ada beban. Tangkap ya udah nggak apa-apa. Karena sudah biasa. Tinggal disiapkan siapa penggantinya, PAW. Paling bukan wah kita pecat dan sebagainya. Nah, PAN dia tidak kan gitu kan. Tetap mungkin menunggu inkrah, ya terserah. Tetapi satu hal yang sangat membuat kita sangat miris. Bung Leo bisa bayangkan, DPR itu kan salah satu fungsi utamanya adalah pengawasan. Iya betul. Nah kalau yang terjadi hari ini, kita bisa katakan ini kan pagar makan tanaman. Pengawas malah maling kan. Maling. Nah, jadi bagaimana kita bisa membayangkan negara ini akan bersih ke depan? Kalau DPR-nya seperti ini kan. Karena mereka membicarakan tentang anggaran loh. Mereka membicarakan undang-undang, mereka bicarakan anggaran, mereka juga mengawasi. Nah kalau DPR-nya seperti ini, jangan harap negara ini akan tambah bagus. Sering kita mengatakan bahwa korupsi ini kejahatan luar biasa. Sehingga kemudian ada KPK. Itu lembaga yang luar biasa juga ada. Karena kalau kita lihat kejahatan yang lain kan tidak sampai ada lembaga penegak hukum yang baru. Nah, tetapi kalau kita melihat tren hukumannya Bang. Kemudian juga terutama untuk politisi yang menjadi anggota dewan atau kepala daerah yang melakukan korupsi. Tidak ada efek jera. Kita berulang kali katakan cabutlah hak politiknya, miskinkan. Tapi kan ini seperti kita berteriak di tengah laut atau di tengah padang pasir, tidak ada yang mendengarkan ini Bang Elman. Jadi bagaimana Bang? Ini kan pernyataan seluruh rakyat ini, terutama ya presiden, ya menteri, semua kita gegap gempita. Korupsi itu adalah kejahatan luar biasa. Extraordinary crime katanya. Faktanya, udah biar aja. Nah, harapan kita di balik daripada pernyataan tindak pidana korupsi itu kejahatan luar biasa, maka mestinya kalau yang terkena itu katakan misalnya DPR, ya menteri, ya gubernur, ya bupati, wali kota, ya jaksa, ya polisi, ya hakim. Kalau orang-orang seperti orang-orang ini yang ketangkap, mestinya pertama minimal 10 tahun, di atas 10 tahun lah. Kan? Nah, kedua orang-orang mereka ini betulnya harus disita seluruh hartanya. Biar dia miskin kan. Ketiga, hak politiknya seumur hidup dicabut. Tapi ini akan membuat jerah. Tapi kalau seperti ini, 6 tahun, nanti mungkin akan korting ini. Jadi saya sih kalau tanya apakah periode DPR yang akan datang akan lebih bagus. Saya miris
Saya nggak yakin itu terjadi. Atau jangan-jangan begini saja Bang, daripada tidak cocok antara perlakuan dengan namanya, kita ubah saja nanti korupsi itu kejahatan biasa. Tapi nanti akan kita bahas di bagian berikutnya. Pemirsa tetap bersama kami. Kejahatan maling. Itu dia editorial. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Bang Elman, sebelum kita putuskan apakah korupsi tetap kejahatan luar biasa atau kita ubah saja, kita akan coba dengarkan pendapat dari masyarakat. Pemirsa Metro TV sudah terhubung dengan kita saat ini, Pak Sunoto di Cirebon, Jawa Barat. Pak Sunoto, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bang Leo dan Bang Elman. Udah lama selamat tak pagi. bersu ya. Pagi. Ya. Bagaimana Pak Sunoto? Jadi sorry, saya bukan bermaksud klaim, ya kan. Tapi saya sebagai bukan hanya sekedar pendiri dan deklarator, tapi saya sebagai spermanya PAN, ya kan. Sangat kecewa dan miris. Karena ini Taufik ini dulu 99 itu bocah yang masih sangat lugu, ya. Nggak nyangka saya bahwa seorang Taufikur Rahman itu melakukan kejahatan yang luar biasa. 3,6 miliar itu secara kuantitatif memang kecil, tetapi secara kualitatif bahwa dia telah mengkhianati rakyat, ini harus dihukum seberat-beratnya. Bukan hanya hukuman penjara sekian tahun, dan hak dia itu hanya tinggal 2, hak hidup dan hak bertobat. Itu saya kalau ketemu Taufik itu saya akan ngomong sak kenceng-kencengnya itu. Ini dididik siapa? Oleh karena itu Bang Elman, Bang Leo, kejar itu Taufik, siapa? Duitnya dikemanain itu. Itu penting itu. Kenapa secara struktural bahwa pemimpin berantakan kayak begini akhirnya terpuruk? Karena apa? Di Senayan atau di DPR kok masih berlaku fraksi. Mestinya Bang Elman, fraksi itu nggak perlu ada, yang ada adalah komisi. Karena kalau fraksi masuk ada di Senayan, berarti partai masih tetap ikut di Senayan. Gedung Senayan itu adalah gedung rakyat secara universal. Secara homogen adalah gedungnya rakyat. Jadi yang ada adalah komisi, yaitu keahlian-keahlian dan keahlian. Jadi kalau Bang Elman ngomong pagar makan tanaman, kurang betul. Pagar makan tanaman, berikut pagarnya pun dikunyah dengan habisnya. Iya, jadi tanya coba sama Mas Amin itu. Dulu waktu 99 siapa yang punya ide bikin partai? Bukan Afan Ghaffar itu. Dan nggak ada punya keberanian. Mas Taufik, mudah-mudahan Anda hari ini dengar. Ini yang ngomong Mas Noto ini. Rakyat jerit mengais duit rupiah demi rupiah. Anda kok jadi raja tega, ya kan? Luar biasa. Sebentar, Mas. Jadi yang berikutnya adalah bahwa di Cirebon ada ide akan melakukan balang jumroh, Bang Elman. Tahu balang jumroh? Itu tanggal 9 Zulhijjah nanti di Arab Saudi akan terjadi balang jumroh, melempar 3 tugu iblis. Nah, kita juga di sini akan memberikan simbol melempar gedung-gedung sarangnya koruptor. Nanti kita lihat. Metro mau bergabung, silakan. Terima kasih Bang Elman. Terima kasih Pak Sunoto di Cirebon, Jawa Barat. Selamat pagi Pak. Sebelum kita bahas lagi, Bang Elman, kita akan menyampaikan dulu pemirsa ada informasi terkait dengan gempa. Kami informasikan ada gempa berkekuatan 6 skala Richter terjadi di selatan Bali di kedalaman 68 km dan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Baik, untuk saudara-saudara yang ada di Bali agar waspada. Kita tinggalkan berita itu, kita kembali lagi ke penelpon berikutnya. Tadi katanya kalau kata Pak Sunoto harus ditelusuri uang itu lari kemana Bang. Tapi kita akan coba dengarkan dulu Pak Marten, penelpon berikut di Sanggau, Kalimantan Barat. Pak Marten, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo dan Bang Seragi, pagi Indonesia. Sebenarnya begini Pak Leo dan Pak Seragi, korupsi ini tergantung dari niatnya seseorang. Kesempatan, niat dan kesempatan. Kalau dia punya niat jelek masuk di DPR, terjadilah yang seperti sekarang yang kita lihat. Karena kesempatan itu luar biasa banyak Pak. Yang membahas itu APBD dan APBN segala macam itu kan legislatif dan
eksekutif. Dia tahu tuh jumlah uang-uang yang ada di APBD. Dia tahu jumlah lubang-lubang yang ada di APBD. Nah, oleh karena itu kawan-kawan saya yang masuk DPR periode ini pembelajaran bagi mereka, Pak. Oke. Dan juga mereka berpikir panjang lebar. Biaya politik memang selama ini kan untuk masuk di DPR luar biasa besarnya, Pak Saragi dan Pak Leo. Baik. Terima kasih Pak Martin di Sanggau, Kalimantan Barat. Selamat pagi. Di belakang Pak Martin ada Pak Iwan di Jember, Jawa Timur. Pak Iwan, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bang Herman dan Bang Leo. Selamat pagi. Silakan Pak Iwan, singkat padat. Secara sosiologis itu ya. Itu apa yang dinamakan dengan sosiokultural, sosioreligiositas, sosiopsikologis. Pemimpin itu, kita ini penganut paternalistik. Pemimpin itu punya posisi sentral strategis yang menentukan bagaimana itu. Sekarang kita lihat eksekutif, legislatif, yudikatif, ketiga-tiga ini kebanjiran dengan masalah korupsi. Nah, istilah kejahatan kemanusiaan ya tetap itu implisit, Pak, bukan eksplisit. Itu implisit sudah begitu memang. Nah, oleh sebab itu maka sistem hukum kita yang pertama harus dilihat. Coba sistem hukum kita itu yang konservatif dan transaksionis. Lalu sistem politik kita korporatokratif. Nah, dari atas dasar itulah maka kita lalu harus mawas diri lah. 21 tahun reformasi ini tidak menunjukkan adanya perubahan yang menunjukkan kita semangat reformasi. Baik. Itu yang harus kita perbaiki ya. Terima kasih Pak Iwan di Jember. Di belakang Pak Iwan ada Pak Sukarwan di Magelang, Jawa Tengah. Pak Sukarwan, selamat pagi Pak. Pagi Metro. Selamat pagi Pak Sukarwan. Silakan Pak, singkat padat saja Pak Sukarwan, silakan. Begini ya, kalau kita terpuruk karena korup, kita harus perhatikan kata-kata Pak Jokowi. APBN harus efektif, tepat guna, tepat sasaran. Rp1 pun harus bisa berfaedah pada rakyat dan nilai ekonomi. Nah, sekarang kita masih ada harapan banyak karena nanti calon pimpinan KPK yang baru ini semoga mendapat yang betul-betul kredibel, yang tidak tebang pilih. Kalau kita lihat kasus BLBI itu kan tahun 99 pada waktu bank-bank krisis, sampai sekarang belum selesai. Kita masih menaruh harapan banyak lah dengan KPK yang baru nantilah agar betul-betul BLBI dibabat tuntas lah siapa dalang di balik itu semua. Itu aja. Kita masih berterima kasih karena ada KPK bentukan Pak SBY. Kalau tidak ada KPK, seperti apa negara kita? Oke. Baik, terima kasih Pak Sukarwan di Magelang, Jawa Tengah. Selamat pagi Pak. Para pemirsa semuanya sebetulnya mendorong Bang Eman supaya koruptor ini dihukum dengan berat, dengan jerak. Tadi Pak Sunoto malah mengatakan kejar itu aliran dananya seperti apa. Karena sebagai orang yang mengenal Pak Taufik Kurniawan, Pak Sunoto juga heran kenapa bisa berubah begitu rupa. Tapi pertanyaannya apakah memang benar seperti tadi kata Pak Martin ya, bahwa karena biaya politik itu besar, kemudian akhirnya ya seakan-akan ini semacam pembenaran atau alasan bahwa ketika masuk DPR ya wajar kalau kemudian akhirnya korupsi. Bagaimana Bang? Ya, saya tidak sependapat dengan Pak Martin. Kalau selalu biaya politik menjadi alasan, biaya politik yang sangat besar jadikan alasan, saya pikir tidak tepat. Ini sebetulnya ya kembali lagi soal mental. Mental anggota DPR-nya, ya mental para pemimpin partai politiknya gitu. Jadi ini kan ketemu ini. Jadi katakanlah biaya politiknya besar, tapi kalau mentalnya anggota DPR-nya bagus, pasti dia tidak tergiur kan. Nah, di sinilah sebetulnya kembali yang seperti yang Bung Leo katakan tadi, harus ada efek jerak. Betul. Nah, tapi kalau model penyelesaian yang dilakukan oleh para hakim ini tidak akan jerak karena tadi kan Anda katakan ini kan kejahatan luar biasa. Faktanya kan penyelesaiannya kan bukan kejahatan luar biasa, kejahatan ecek-ecek aja. Hari ini menurut saya jauh lebih kejam, jauh lebih keras terhadap maling ayam, pencopet daripada koruptor. Coba. Maling ayam, seekor ayam dicuri dari rumah, dia bisa mati kok. Dipukulin segala macam rakyat masa ya. Dia bisa dihakimi. Tapi hari ini
para koruptor, terutama kalau koruptornya anggota DPR, biasa-biasa. Iya. Dan dia setelah selesai menjalankan kewajibannya di penjara, tetap dia jadi orang kaya. Bahkan ada yang jadi bupati lagi, ada yang jadi anggota DPR lagi, dan sebagainya. Nah, oleh karena itu menurut saya, ini tetap berpulang kepada ya partai politik, ya kita semua. Nah, harapan saya ke depan, yang bisa mencegah ini adalah Pak Jokowi harus tekankan kepada para menterinya, jangan kong kali kong. Jadi harus tegas saja. Ketika pemerintah mengajukan rancangan penggunaan anggaran dan besaran anggaran sebegini, ya udah. Kalau ada misalnya tawaran lobby, misalnya ya menteri, ya lembaga negara, jangan layani. Nah, tapi kan pertanyaannya, apakah Pak Jokowi bisa menjamin para menterinya nanti tidak mau di lobby kan gitu. Kita coba cari bukan obat yang bisa menyembuhkan semua penyakit Bang, tapi minimal solusi jangka pendek untuk bisa memastikan tidak ada lagi anggota dewan yang korupsi di bagian berikut selepas jeda, dan pemirsa tetap bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Herman, kalau begitu, apa yang masih bisa kita lakukan untuk membuat wakil-wakil kita di DPR itu sebisa mungkin tidak korup lagi, Bang? Ya, pertama ya, saya sependapat dengan Pak Sunyoto tadi dari Cirebon. Ya. Semua kita ya, mulai dari presiden sampai rakyat biasa, harus bersepakat terhadap para koruptor. Hanya diberi hak hidup dan hak bertobat. Hak hidup dan hak bertobat. Jadi tidak ada lagi hak-hak lain. Hak politik hak lagi. Politik lah, hak berusaha lah, udah hak hidup aja. Hak hidup, ya hak hidup tentu dia harus bisa menghidupi dirinya kan. Adalah bisnis-bisnis apa. Tapi dia tidak boleh lagi misalnya ikut bisa tender untuk proyek-proyek besar. Nah, jadi hak hidup aja dan hak bertobat. Jadi nggak boleh misalnya, aduh itu hak asasi manusia. Gitu. Itu tidak masuk akal lagi. Kedua, yang bisa kita harapkan juga ya, kita juga harus bersepakat. Kasus-kasus korupsi ini tidak akan bisa diselesaikan dengan mengandalkan KPK atau kejaksaan atau kepolisian. Kalau itu yang kita harapkan, KPK akan menggunakan teknik-teknik yang paling mutakhir lagi untuk mengendus, itu tidak akan berguna itu. Karena kalau saya lihat, para penjahat ini tetap berkembang ilmunya. Belajar juga ya? Belajar juga dia bagaimana mensiasati supaya tidak terendus oleh KPK, tidak terendus oleh kejaksaan, tidak terendus dengan kepolisian. Dan mereka memang makin mahir. Jadi yang tertangkap ini, apa saja ini, saya nggak yakin, katakanlah di DPR itu yang korupsi itu hanya seorang Taufik Kurniawan. Jangan-jangan ada ya, tapi tidak ketahuan. Saya nggak yakin hanya mereka berdua. Atau saya nggak yakin hanya orang-orang anggota DPR yang tertangkap baru-baru ini. Saya nggak yakin itu. Tapi tentu saya tidak akan mau menuduh. Itu tidak ada bukti. Yang tertangkap ini karena apa? Nah ini yang harus dipahami oleh kita semua. Nah maka itu kalau hakim tetap memvonis rendah para koruptor ini, terutama dia dari anggota DPR, apakah menteri, apakah gubernur, wali kota, bupati, dan sebagainya, ya jangan harap korupsi itu akan hilang dari Indonesia ini. Dan mereka akan tetap berkembang. Ya, jadi ya saya sih nggak yakin, saya kan kadang-kadang juga ada pertanyaan kan, ada harapan gimana tentang anggota DPR periode 2019-2024. Saya nggak yakin. Tinggal kita tunggu periode 2019-2024 siapa yang pecah telur pertama. Atau seperti usul saya tadi Bang, supaya tidak terlalu heboh, kita ubah saja korupsi itu kejahatan biasa begitu. Atau gini, dimaklumkan kejahatan korupsi
sama dengan maling ayam. Supaya tidak usah gegap gempita lagi. Udah, kita pun tidak perlu lagi mengeditorialkan ini. Iya. Silakan mau curi aja situ. Jadi saya katakan tadi, maling ayam, tindakan maling ayam lebih keras daripada koruptor. Baik. Coba. Bisa mati dia dihakimi. Kalau ini kan betul. Pertanyaan perenungan untuk kita semua dan semoga kita ya tidak kemudian terlalu mudah mengatakan ini kejahatan luar biasa, tapi perilakunya justru tidak luar biasa ya. Bang Elman Saragih, terima kasih sudah di sini Bang. Selamat pagi. Pemirsa, begitu kuatnya citra anggota legislatif sebagai sarang penyamun, semestinya juga jadi peringatan besar untuk para caleg terpilih yang dilantik pada Oktober mendatang. Jangan sampai anggota DPR periode 2019-2024 mengikuti jejak pendahulu mereka. Semoga 5 tahun ke depan kita tidak dengar lagi adanya kasus korupsi di wajah parlemen Indonesia. Dan ini adalah tugas kita sama-sama. Knowledge to elevate.